Kita ketemu di talk show Solusi SDM seperti biasa. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya, sehat ya? Dan hari ini masih bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Saya kembali menghadirkan perbincangan interaktif di talk show Solusi SDM. Narasumber kita seperti biasa perwakilan dari Magnet Solusi Integra MSI dan juga narasumber tamu. Kalau dari MSI ada Mbak Nabila, panggilannya A, B, C, D, E, enggak. AB aja. Pagi. Apa kabar, AB? Alhamdulillah baik, Sehat selalu ya? baik, sehat terus dong. Oke, seneng ya. Dan kemudian narasumber tamu kita ini ada masih muda tapi sudah S3 ini ya. Jadi Pak Doktor ini. Dr. Wildan Taufik Raharja, SIAN, MPSDM, dosen program studi S2 pengembangan sumber daya manusia dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Panggilannya Mas Wildan. Selamat datang di perbincangan ini. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selalu Bapak. Oke. Baik, bersama Mbak Abe, bersama Abe dan Mas Wildan kita akan ngobrolin tentang kerja keras versus potensi diri. Perlukah pengembangan diri? Sebetulnya nggak perlu ditanyain, pasti jawabannya perlu ya. Perlu. Tapi sebenarnya Mbak Nabila, Mbak Abe, apa yang kita akan diskusikan dan banyak nanti ngobrol dengan narasumber tamu kita hari ini? Iya, terkait dengan topik kita ini kan luar biasa ya Pak ya. Terkait dengan pengembangan diri ini kan banyak macamnya. Tapi Ya. kebetulan hari ini kita akan membahas yang memang pengembangan diri itu istilahnya apa sih perbedaannya selama ini, karena sekarang problemanya di pekerjaan itu banyak orang yang terjebak di hanya kerja keras tapi secara pengembangan dirinya ini kan tidak diperhatikan gitu ya, atau kurang. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan yang menarik untuk saat ini, dan bersama dengan Pak Wildan ya, ini luar biasa. Kita akan membahas bagaimana konsep lalu juga implementasi selama ini pengembangan diri itu seperti apa baiknya. Nanti kita bisa saling sharing diskusi. Sharing ya. Dan pertanyaan menarik melanjutkan Mbak Abe tadi itu adalah banyak orang sudah merasa bekerja keras, bukan cuma merasa tapi memang faktanya bekerja keras. Tapi kok ini nggak sejalan dengan misalnya karirnya meningkat segala macamnya. Kalau menurut Pak Dr. Wildan, kenapa Mas? Ya, terima kasih ya Pak ya. Kami sudah diundang di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Radio Mercury ya, dan juga pemirsa yang ada dimanapun pendengar. berada. Pendengar ya. Iya. Pendengar ya, yang mungkin lagi di mobil atau mungkin sudah bekerja. Ya, saya kira terkait isu ini sangat menarik Pak ya. Ini sebenarnya pertanyaan itu sering ditanyakan ketika kita melakukan pendampingan ya. Pak, saya itu sudah kerja keras Pak. Sudah berangkat jam 7, pulang kadang-kadang jam 8 malam Pak. Nah, tapi kok ternyata kok karir saya kok mandek ya. Ya itu aja selama 10 tahun itu. Nah, sebenarnya ada lagi Pak pertanyaannya. Loh, itu teman saya itu kerjanya biasa-biasa aja kok dia yang jadi karirnya baik. Itu ya. Itu sering terjadi seperti itu ya. Saya sedikit meminjam teori ya dari Harvey Kuhlman ya, tentang dia menulis buku mengenai tentang empowering yourself ya. Ternyata Pak, faktanya itu bahwa kinerja kita ya, terus kemudian kerja keras itu hanya menyumbang sekitar 10% dari kesuksesan kita. Oh, 10% ya? Hanya 10% Pak. Oh. Yang 10% apa? Yang 90% itu. Nah, itu terbagi 30% itu dari image, kemudian yang 60% itu adalah exposure. Oh. Percuma kita kerja kalau kita nggak dilihat orang. Iya. Itu. Berarti jual diri itu penting loh. Penting. Ya. Iya. Jadi kalau kita bicara image ya, itu tentang cara orang lain memandang kita, menilai kita, ya, mempersepsikan kita itu sebagai apa. Mungkin kalau saya sebagai dosen, nah, saya juga minimal harus berpenampilan sebagai seorang dosen, Pak. Nggak mungkin ke kampus ya saya pakai kaos oblong kan, ini dosen. Iya. Gitu ya. Itu 30%. Ya, itu sekali 30%. Ya. Oke. Yang Paling 60% tinggi. itu adalah exposure, Pak. Ya, itu exposure itu adalah sejauh mana Anda dikenal, diakui di lingkungan industri ini. Jadi sebagai dosen ya, tentunya saya harus dikenal di kalangan-kalangan dosen ini gitu. Kalau Anda sebagai konsultan ya harus dikenal di kalangan konsultan. Ya, itu banyak cara. Contohnya begini, Pak. Ada seorang ingin ya, dia terobsesi menjadi seorang pejabat ya.
sampai dia itu apa yang namanya itu kursus main golf Hmm, hanya untuk bisa hanya untuk bisa main golf. main golf dengan pimpinan yang punya otoritas untuk mengangkat dia. Ya itu berhasil. Nah, Oke. gitu loh. Cuma kadang-kadang kita yang nggak tahu ya, karena ini kan mungkin jarang sekali orang itu memahami hal ini, Pak ya. Kayak mungkin kayak saya dulu, Pak ya. Saya itu yang penting saya kerja pulang nerima gajian udah cukup. Cuma untuk karir ke depan itu belum, kita harus melakukan branding kita sendiri ya itu. Nanti kita bahas lah nanti selanjutnya. Iya, selanjutnya. Ya, artinya ternyata memang kerja keras saja tidak cukup. Nabila mau menambahkan, Mbak Abe? Iya betul. Kalau sekarang itu kan kita istilahnya terjebak. Kalau sekarang namanya basi trap, Pak. Jadi basi trap itu adalah kita bekerja keras gitu ya. Kita kalau yang tadi dibilang sama Pak Wildan ini, misalnya kita udah berangkat paling pagi, pulang paling malam, belum lagi nanti lembur di rumah atau apa. Tapi kok karirnya stuck-stuck aja, justru malah yang biasa-biasa aja dia bisa jadi apa atau jadi sesuatu karena istilahnya mungkin orang yang biasa-biasa ini juga memperkirakan kapasitas dirinya untuk kemudian hari karena terkait dengan pengembangan dan juga kerja keras ini kan ada menjadi dua hal yang berbeda. Kalau kerja keras adalah apa yang kita fokuskan saat ini, tetapi kalau di kedepannya itu namanya pengembangan diri. Kita untuk mempersiapkan kedepannya maka kita harus apa pengembangan diri. Jadi tidak melulu soal harus bekerja. Nah, bekerja butuh, tapi untuk kedepannya juga kita butuh karena kita juga dihadapkan dengan perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya. Ini kan sangat apa ya dinamis sekali Ya. dan butuh yang namanya pengembangan diri. Artinya di diskusi awal kita ini sudah kejawab sebenarnya bahwa ketika kita memperbandingkan kerja keras versus itu memperlawankan begitu ya kerja keras dan potensi diri, maka pengembangan diri itu adalah sebuah keniscayaan ya, Iya. mau nggak mau harus, karena itu yang kemudian nanti menariknya itu pengembangan diri itu bisa juga dalam bentuk exposure. Dan itu ternyata nilainya bagaimana melakukan exposure yang baik dan benar itu kan penting juga. Nanti Pak Dr. Wildan yang akan kita tanyain soal itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam dunia kerja apa perbedaan impact paling mendasar antara kerja keras dan upaya mengembangkan potensi diri, Mas Dokter? Oke, kalau menurut saya Pak ya, kerja keras saja itu ibarat kita seperti kita itu jalan atau berlari di tempat yang sama, Pak. Ya, kerja terus dia hanya di bidang itu saja muter-muter gitu. Nah, kemudian kalau kita melakukan pengembangan diri, ya nanti kita bisa memilih jalan yang mana akan kita ikuti. Banyak sekali contoh-contoh case-nya ya. Seperti Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu kan pesulap nomor 1 di Indonesia. Ya. Cuma kalau dia hanya bekerja keras hanya sebagai pesulap, yang sekarang sudah habis, Pak. Beliau kan akhirnya di titik terpuncak tertingginya, dia akhirnya switch ke podcaster hingga saat ini dia bertahan. Karena Deddy Corbuzier ini menurut saya memahami ya, ketika karir sudah di titik tertinggi dia akan pasti turun Turun ya. gitu. Banyak sekali contoh-contoh ya seperti Pak AHY ya. AHY itu kan dulunya sudah late call ya, perwira menengah itu. Coba kalau dia nggak terjun memutuskan ke politik ya, mungkin sekarang pasti ya belum jenderal mungkin ya, masih jauh lah karirnya ya. Sekarang sudah jadi menteri lah itu. Gimana kita nantinya bisa keluar dari zona nyaman itu? Salah satunya itu dengan pengembangan diri tadi itu, Pak. Ya. Jadi saya mengulang apa yang disampaikan di awal oleh Mas Wildan bahwa 10% keberhasilan kita itu karena kerja keras. Ya, itu pasti tetap dibutuhkan kerja keras ya, Mbak Be ya. Kerja keras itu input. Ya, gitu ya. Gitu. Modal utama ya, Pak ya. Modal utamanya kerja keras. Meskipun secara persentase hanya 10%, tapi nggak bisa. Ini adalah bukan lompatan yang Anda melakukan exposure besar-besaran tapi nggak pernah kerja keras ya percuma. Sami mawon gitu ya. Sami mawon ya 10%. Kemudian yang 30% adalah image. Nah, image ini juga include dalam proses pengembangan diri ya, kalau menurut Mas. Gimana penjelasannya? Itu lebih kalau kita bicara kompetensi, Pak ya. Itu lebih kita pengembangan soft skill ya. Ya, cara bagaimana kita itu berkomunikasi, membranding diri, kemudian kita itu kredibilitas kita, membangun reputasi kita, rekam jejak kita, itu kan penting, Pak.
Di dunia yang saat ini ya, orang itu kan yang menurut saya Pak ya, dalam tanda petik banyak hoax Pak ya. Kalau kita merekrut orang dengan CV yang sekian, gimana caranya ini benar atau enggak gitu kan. Nah itu perlu kita itu yang namanya itu membranding diri ya, meningkatkan kredibilitas kita. Mungkin kalau Mungkin lebih dekat ke mikrofon Mas. ya. Iya. Oke. Jadi menurut saya memang kredibilitas, membangun komunikasi, membangun image kita biar kita dikenal di kalangan kita itu yang penting menurut saya Pak. Abi mau menambahkan? Ya, sejalan dengan Pak Wildan, sebenarnya selain dari image juga memang dari diri kita ya Pak ya. Image ini memang istilahnya kalau dalam bekerja supaya kita nggak stuck di situ-situ aja gitu ya. Kita kan butuh yang namanya image, sehingga dengan kita membranding diri ini kan seluruh khalayak tuh tahu kalau bahwa kita tuh punya seperti ini gitu ya. Mungkin di awalnya kita ngelihatnya oh seperti ini, tapi kan ketika kita sudah melihat oke, orang ini punya decision making yang baik atau punya branding yang baik dan sebagainya. Nah, nanti di istilahnya luarnya seperti itu, dalamnya ini kan juga bisa merepresentasikan dari image itu sendiri. Gitu, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Wildan ini terkait dengan exposure ya Pak ya, karena 60% ya Pak ya. 60% ini kan istilahnya dari 30%-nya itu adalah image. Nah, exposure ini 60% ini yang bisa untuk merepresentasikan sebagai pengembangan dirinya itu apa gitu, outputnya ya Pak ya. Ya. Oke. Dan masih banyak orang yang kemudian tetap mempercayai anggapan kalau sing penting itu pokoknya kerjane rajin, itu loyal, bosnya seneng gitu, maka karir akan mengikuti dengan sendirinya. Nah ini masih relevan nggak di tingkat persaingan di dunia kerja seperti sekarang ini menurut Mas Wildan? Kalau menurut saya itu benar Pak, tapi 40 tahun yang lalu. Oh, tetap nggak salah ya? Itu kan, tapi 40 tahun tapi yang 40 lalu. tahun yang lalu, Jadi, oke. Orang dulu itu Pak, yang penting itu loyal, yang penting itu rajin Pak. Kalau sekarang itu sudah enggak Pak. Kalau kita mengenal sekarang itu eranya VUCA ya. VUCA. Ya, VUCA itu bagaimana lingkungan itu yang cepat berubah. Kita harus merespon ya, yang banyak kompleksitasnya, kemudian uncertainty kan tidak menentu itu. Nah, kalau semuanya kita hanya loyal dan rajin saja Pak, tanpa ada kompetensi tambahan, tanpa pengembangan diri ya tidak dipakai Pak. Sekarang itu. Jadi kata loyal sekarang itu bagi perusahaan pun ya memang suka orang loyal itu Pak. Nah, cuma nanti dipakai lagi apa enggak? Kalau sama dia itu sudah skillnya itu sudah usang gitu. Gitu. Jadi untuk sekarang sudah nggak relevan lagi. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu mampu mengembangkan kompetensi kita sesuai dengan kebutuhan yang di masa sekarang. Contoh sekarang lagi musimnya digital AI. Nah, kalau kita itu pakai mesin ketik zaman dulu mungkin ya sudah nggak dipakai lagi kan sekarang itu. Sekarang zamannya AI semua harus pakai aplikasi-aplikasi. Nah, itu sampai sekarang pun di dunia pendidikan pun juga masih mohon maaf ya, mungkin yang teman-teman yang senior kalau ada aplikasi baru kadang-kadang ya masih ini ya Pak, masih gaptek Ya, gitu, masih belum familiar ya gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, itu kita harus selalu upskilling lah gitu. Itu kalau pendapatnya Mbak Abi gimana dengan tadi itu rajin loyal toh, itu kalau kata Mas Dr. Wildan itu bagus 40 tahun yang lalu. Kalau menurut kamu berapa? 100 tahun yang lalu kah? Gimana? Iya, kalau terkait dengan hanya bekerja keras kemudian loyal, iya memang ini Pak relevan, tapi relevannya sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah usang gitu ya, karena menyinggung di awal kalau sekarang itu kan perkembangan semakin maju. Kalau perkembangan semakin maju, kalau kita hanya berdasarkan loyal, kerja keras aja, nah itu nggak cukup gitu. Karena sekarang kita sudah familiar dengan digital, AI dan sebagainya, yang mana kita harus juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kalau misalnya kita hanya stuck di situ-situ aja, atau kita tetap di situ tanpa mengembangkan kompetensi, tanpa mengembangkan keterampilan, yang ada kita akan tergerus gitu. Kita akan tergerus ya, seperti yang tadi misalnya seorang Deddy Corbuzier kalau misalnya nggak melakukan hal lain atau strategi lain untuk kedepannya, atau tidak sadar kedepannya ada kebutuhan apa ya, maka hal itu ya akan stuck di situ terus. Dan contohnya kalau sekarang ya Pak, contoh kecilnya adalah misalnya beca. Kalau dulu kan beca, kemudian land apa ya Pak bahasanya, kalau bemo kayak gitu, itu kan dulu sangat
familiar dengan hal itu. Tapi kan sekarang akan ada Gojek, ada ojol dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk perkembangan teknologi. Nah, kalau misalnya orang tidak familiar dengan teknologi dan sebagainya, nah maka tidak bisa mengikuti perkembangan juga gitu. Oleh karenanya tetap harus bisa beradaptasi dengan pengembangan diri. Maksudnya kita sadar kalau kita butuh pengembangan diri, tapi kita juga harus mengenali kira-kira pengembangan diri yang dibutuhkan tuh seperti apa. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi dari pendapatnya Mbak Abe itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika upaya untuk mengembangkan diri itu nggak hanya melulu di orang-orang yang mungkin bekerjanya di kantoran ya. Iya. Artinya kan angkutan umum misalnya angkot itu kan sekarang udah berubah juga. Berubah juga. Bahkan contoh yang paling ini kan becak itu sekarang sudah dimodified dengan ada bentor. Bentor ya. Terus kemudian yang terbaru sumbangannya presiden itu ada becak listrik. Becak listrik. Dan itu kan artinya ada pengembangan-pengembangan yang ya kalau dulu biasa mengayuh terus pakai listrik tinggal ngegas tok gitu kebablasan ya nubruk tuh ya kan. Artinya kan butuh keterampilan, Butuh keterampilan, skill, betul. butuh skill. Hal sederhana itu aja butuh keterampilan, Pak. Iya, itu artinya. Tapi kenapa kemudian sekarang ada data nggak, Mas Dokter, yang menyebutkan berapa persen orang yang paham dengan apa yang kita diskusikan ini? Artinya, oh iya ya kerja keras dan loyal saja tidak cukup. Saya punya ada 10% ini, 30% ini, 60% ini yang harus, atau nggak usah lah kalau itu kan orang-orang kampus yang ngerti ya, karena itu kan teori gitu ya. Di prakteknya orang-orang seperti Corbusier tadi dicontohkan, Pak AHY dicontohkan juga, kan masih nggak banyak nih. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Ya oke. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya memang kita itu tidak menyadari hal itu. Kita tidak menyadari bahwa pentingnya hal tadi itu. Karena apa? Ya. Karena mayoritas di masyarakat Indonesia itu ya dia itu masih berpikir pikirannya itu itu fixed mindset ya. Nah, jadi ada fixed mindset, ada yang namanya itu growth mindset. Nah, ini menurut saya yang harus kita sadari ya. Ini teori dari Carol Dweck ya, yaitu salah satu profesor dari Stanford University. Dia itu melihat bahwa mindset seseorang itu dibagi dua, fixed mindset sama growth mindset itu. Nah, apa itu fixed mindset itu? Fixed mindset itu adalah orang yang meyakini bahwa kemampuan kita, IQ, kecerdasan kita itu memang sudah dari sononya. Jadi kalau orang itu ada masalah ya, dia hanya berpikir ya memang kita sudah kalah segalanya, kita nggak bisa, pikiran saya emang segini ya, IQ saya emang segini ya, gitu. Beda dengan growth mindset ya. Growth mindset ini dia itu mempercayai bahwa kemampuan kemudian kecerdasan ya itu bisa ditingkatkan. Nah, itu dulu gitu ya. Jadi kita itu bisa meningkatkan kecerdasan kita gitu, IQ kita dengan usaha kerja keras tadi. Kalau semuanya orang itu sudah berpikir seperti itu, ya, otomatis nanti kedepannya juga akan bisa mampu mengembangkan diri. Gitu. Coba kalau menurut saya, emang mayoritas ini fakta ya, ini ada risetnya ya, yang bilang Prof. Sitila itu mengatakan bahwa emang Indonesia rata-rata itu masih berpikir fixed mindset. Dan itu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan prestasi akademik. Ya. Negara yang mungkin yang sudah berpikir growth mindset ya ekonominya akan semakin tinggi dan juga di bidang akademik juga akan tinggi gitu. Itu linear ya, artinya sejalan ya. Iya, jadi jangan selalu berpikir IQ-nya rendah gitu maksudnya. Ya enggak apa-apa kita punya IQ rendah, cuma bagaimana kita meningkatkan hal itu gitu loh. Walaupun kita punya kelemahan di IQ yang rendah, tapi mungkin kita punya usaha untuk sampai di lebih baik daripada itu gitu, Pak. Ya. Ketika bicara soal mentalitas, maka balik lagi sebetulnya ini otokritik untuk Pak Dr. Wildan. Sejauh mana nanti UNESA mampu membangun ya growth mindset untuk anak-anak muda kita, nanti kita diskusi soal itu. Tapi Abi mau menambahkan dulu soal kenapa orang tidak banyak, kalau dari pengamatannya Abi apa? Ya, jadi kalau menyambung dari Pak Wildan ya memang pertama itu jelas kita mindset dulu. Kalau misalnya dari mindsetnya aja kita tidak punya, nah ini untuk pengembangan berikutnya ini juga akan mempengaruhi. Nah selain mindset juga, setelah maksudnya kita punya mindset nih, kalau kita harus growth mindset gitu ya,
bukan hanya kalau fixed mindset tadi kita tetap ya sudah gitu-gitu aja, tapi kalau growth kita kan melihat ke depan. Ya. Nah, selain itu dari sisi kompetensinya juga, selain kita punya mindset, kalau di pekerja keras itu kan kita fokus di teknisnya aja Pak, tapi kan kita juga harus mengembangkan softnya juga. Istilahnya softnya tuh contohnya tadi berpikir kritis, kemudian decision making, bagaimana kemampuan komunikasinya. Nah itu tuh juga harus bisa dikembangkan juga. Jadi bukan hanya fokus ke teknisnya aja, tapi kalau untuk jangka panjang, nah mindset ini dibarengi dengan soft skill ini tadi. Jadi gimana kita bisa decision making, karena dari mindset pun kita kan juga harus memikirkan, oh kira-kira kalau kita mau growth kita harus seperti apa, kemudian cara untuk kita mengkomunikasikan sehingga orang tuh tahu kalau kita juga butuh yang namanya pengembangan dan sebagainya. Nah itu kan juga harus ada kebutuhan untuk bisa mengembangkan soft skillnya juga setelah kita tahu mindsetnya. Oke. Kayak gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi ini, sahabat Merkuri. Saya mengundang Anda seperti biasa 5679696 atau WhatsApp call, WhatsApp message juga boleh di 081 7300096 setelah pesan-pesan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah berdiskusi dengan AB dari MSI dan juga Dr. Wildan dari UNESA. Oh iya, saya belum nanya-nanya. UNESA so far so good. Very good. Very good. Oh, luar biasa ini. Luar biasa. Exposure. Iya, exposure 60% ini. Oke. Sudah sudah bertambah terus ya ininya fakultas-fakultasnya. Iya, sekarang kami itu lagi mengembangkan program studi pasca sarjana, Pak. Pasca sarjana ya. Ya, Oke. sekarang itu kita lagi mengembangkan multidisiplin, prodi-prodi yang multidisiplin gitu. Kayak sebenarnya pengembangan sumber daya manusia ini adalah prodi multidisiplin. Yang basicnya itu mungkin dari psikologi, kemudian dari manajemen, dari administrasi negara, kemudian dari pendidikan, ya. Tapi dilihat dari sudut pandang SDM-nya. SDM, Gitu ya. Karena kita oke. sekarang harus fakta, emang permasalahan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan monodisiplin. Ya. Jadi prodi-prodi multidisiplin itu penting, gitu Bapak. Dan itu yang menjadi konsentrasi dari UNESA. Ya, kita di program studi S2 PSDM ini ada 3 konsentrasi nantinya Pak. Di private, SDM private, kemudian SDM public, kemudian SDM masyarakat, kemudian yang terakhir ini penciri kita SDM bidang pendidikan. Nah ini belum ada di Indonesia pun belum ada ini. SDM bidang pendidikan. Ya, jadi tentunya kita harus bagaimana berpikir selain kurikulum ya Pak ya. SDM pendidikan juga penting. Gitu. Wah itu strategis sekali loh ya. Iya. Artinya kan sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Ketika kita bicara soal sistem pendidikan nasional kita aja, bahkan Menteri yang Nadiem Makarim juga, ya kita nggak tahu ya itu politis atau enggak, tapi kan kemudian berurusan dengan hukum. Artinya masih ada sesuatu yang jadi tanggung jawab dunia pendidikan ini ya. Iya gitu. Ya. Iya. Itu sudah berapa lama kalau yang Program ini ya. program yang pendidikan tadi itu? PSDM konsentrasi di bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu sudah jalan berapa lama? Ini sudah jalan kita itu sekarang 2 semester Bapak. Oh, ya, oke. khusus di bidang pendidikan ini ya. Iya, kalau S2 itu berapa semester sih? 4. Kalau di kami Pak, di S2 PSDM itu cukup 3 semester saja. Oh, Nah, terus kemudian yang penting Pak, kita itu sudah bisa tidak pakai tesis. Nah, asal publikasinya bagus, itu bisa tanpa tesis. Itu sudah peraturan rektor. Jadi lulusnya itu cukup 3 semester, bisa ujian tesis tanpa tesis ya, itu bisa Bapak gitu. Oke. Dan mungkin kalau dicek Pak, biayanya mungkin paling murah se-Indonesia kalau di PTN. Mungkin Pak yang saya lihat Dan, ya, daripada dan yang itu lain. penting untuk dipertahankan ya, Iya. supaya makin banyak mencetak sarjana-sarjana strata 2 dari bidang pendidikan, pengembangan pendidikan itu. Iya. Yang kalau sekarang sudah ada alumninya belum ya? Belum ada, J. Belum ya. ada, J. Nanti 10 tahun lagi kita lihat ya. Iya. Apakah berkat ini kemudian dunia pendidikan Indonesia menjadi makin maju? Nah itu berarti Iya. Pak Dr. Pak Dr. Wildan. Salah satu di antaranya gitu ya. Iya, oke. Kedokteran juga kabarnya sudah akan segera. Sudah ini. Sudah ya? menerima, J. Sudah menerima. J. Oh, mulai semester ini. Iya, sudah menerima. Oke. Antusiasmenya
sangat tinggi saya kira. Sangat tinggi ya. Indonesia sangat Kedokteran tinggi. ini di mana-mana tinggi ya. Sangat tinggi di mana-mana Pak. Iya, iya, iya. Nanti kalau dokter, tapi kita memang masih kekurangan dokter ya, Pak Dokter. Eh, mungkin lebih ke pemerataan ya kalau menurut saya. Pemerataan ya, Ya, pentingnya itu ya. Pemerataan mungkin sekarang itu hanya terfokus orang tuh mau kerja di Jawa, Jawa. lah, Jawa sentris lah ya. Cuma saya kemarin sempat melihat ya bahwa pemerintah ini Pak Prabowo kayaknya sepertinya ada insentif khusus bagi dokter yang mau ke Keluar daerah. Jawa. Itu saya kira terobosan yang bagus. Daripada Jadi merata ya Pak ya Iya, harapannya gitu. ya. Iya, gitu. Ya. Tapi kira-kira kalau misalnya dirimu aja, ayo disuruh ke Papua gitu, mau ndak? Ayo, ayo. Mau. Wah, karena direkam. Enggak lah ya, tapi harus mau lah ya. Harus mau kan kita punya tujuan, punya misi untuk kita sama-sama membangun Indonesia emas. Iya, wis Widih. keren nih, calon menteri nih, calon menteri. nih. Amin. Kita balik ke laptop kita. Tadi kita sudah diskusi soal apa namanya fixed growth dan fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal anak-anak Gen Z, tadi kan Mas Dokter menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia, secara umum masyarakat Indonesia memang masih fixed mindset, belum growth mindset. Anak-anak Gen Z-nya seperti apa? Ya, saya pikir generasi sekarang ya, sekarang itu adalah mungkin yang sekarang lagi bekerja ya, itu sekarang generasi strawberry ya. Kalau menurut saya lah ya, itu kalau generasi strawberry itu di luarnya itu bagus, tapi di dalamnya itu lembek, Tentu. lembek gitu. Nah, itu yang jadi masalah buat kita. Emang kata teman-teman yang sudah di perusahaan yang ketika memperkerjakan ini ya, nah itu katanya sih kurang stabil ya, kadang-kadang sering keluar ya, kemudian kalau diberi pekerjaan mungkin terlalu kritis ya jadinya, ya gitu. Cuma mentalnya juga menurut saya mentalnya agak lembek. Baperan ya. Baperan gitu ya. Baperan. Karena dikit-dikit mental head, Iya, mental head. iya. Sekarang lagi Iya, begitu. iya, iya. Beda mungkin kalau zaman dulu ya. Zaman dulu kita Digembleng didikannya ya, Pak, ya. gembleng. Kalau nggak mau makan, zaman dulu itu dipukul gini ya mungkin ya. Terus sekarang anak kecil sekarang itu kalau nggak mau makan dikasih HP. Ya. Biar nggak rewel. Nggak rewel kasih ya HP, Jadi kasih kan, gadget. jadi kan otomatis kan ini akan nanti membentuk ya kan. Jadi ini sedikit mengutip ya dari Ibnu Khaldun ya, salah satu filosof ya. Dia mengatakan bahwa di masa sulit ya itu akan melahirkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat ini akan menghasilkan masa-masa yang mudah. Dan di masa muda ini akan menghasilkan generasi yang sulit nantinya. Gitu, yang tidak baik gitu. Jadi kan pembentuk seperti itu ya. Jadi kita muter terus namanya? gitu. Iya, dunia iya, itu. iya, Ketika iya. kita masa sulit sekarang, orang itu bagaimana meningkatkan kompetensinya. Nah, akhirnya ketika orang pinter-pinter ini akan membuat semuanya lebih mudah. Namun ketika semuanya lebih mudah, nah itu akan menghasilkan generasi yang lemah. Generasi lemah akan menghasilkan masa-masa yang sulit lagi. Nah, begitu sekarang itu. Oh, itu peradaban dunia seperti itu sebenarnya. Ya, ya, ya. Tapi secara umum, apakah anak-anak Gen Z itu atau anak-anak yang sekarang baru masuk dunia kerja itu punya mental yang growth mindset atau fixed mindset sejauh yang pernah diamati oleh Pak Dokter? Saya pikir sebenarnya generasi yang sekarang ini Pak ya, itu berpikir cepat Pak sebenarnya. Iya, betul. Cuma itu tadi Pak. Iya, kelemahannya itu ya. Dia secara mentalitas memang apa ya? Rapuh dalam tanda petik ya. Iya. Iya, 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 iya. Abi gimana melihat anak-anak Gen Z ini, Be? Iya, sebenarnya Kamu apa tapi? Gen Z. Masih Gen Z ya? Iya, Berarti sebenarnya kamu saya masih melihat tergolong Gen Z yang awal-awal Pak. Jadi merepet-merepet milenial milenial. lah ya gitu. Ya, berarti kamu menilai dirimu sendiri. Ojo diapi-api no. Loh enggak. Iya, iya, iya. Gimana? Ya kalau misalnya saya melihat generasi saya ya Pak ya sebagai seorang Gen Z itu memang kita sekarang tuh lebih melek dengan teknologi. Tapi minusnya kalau kita melek dengan teknologi kita lebih mudah untuk mengkritisi sesuatu gitu. Secara Iya, iya. kalau dibandingkan dengan kan setiap generasi itu punya plus minusnya masing-masing karena dihadapi dengan kondisi-kondisi yang
tertentu juga masing-masing ya Pak ya. Tapi plusnya di Gen Z ini adalah kita itu lebih mudah untuk growth karena kita sudah difasilitasi oleh digitalisasi. Kita bisa belajar melalui hal apa aja gitu Oke, kan. oke. Gitu. Baik, kita ke penelpon dulu. Mercury, selamat pagi. Pagi Mas Aldi. Ya, silakan Mas. Ini tadi mengenai apa ya? Tentang Gen Z ya? Ya, Gen Z, kemudian mindset mereka di dunia kerja, pengembangan diri itu. Apa yang ingin Anda tanyakan? Iya, iya. Kenapa Mas? Yang ingin ditanyakan Mas Dewa dari topik kita hari ini apa? Oh ya, yang itu aja nggak apa-apa. Mengenai topik aja nggak apa-apa. Ya monggo. Jadi, ya, ya. Pertama narasumbernya dari UNESA ya. Ya. Iya, selamat pagi. Dokter apa dokter ini? Doktor. Dokter Bapak. S3, doktor, bukan dokter, doktor. Dokter itu berarti ahlinya ahli ya. Doktor Mas, ya, bukan dokter, doktor. Ya dokter. Iya, Kalau iya. dokter kan ahli kesehatan. Ya. Kalau dokter itu kan ahlinya ahli. Bener kan? Ya, silakan. Jadi kalau ahli mekanik berarti dia ahli di bagian doktornya gitu loh. Kalau bagian perkebunan berarti ahli di kebunnya gitu loh. Ahlinya ahli, bener kan? Bukan ahli kesehatan ya, beda ya. Bukan Bapaknya. Jadi bidang Iya. SDM Bapak. Iya. Saya cuma mungkin agak menggelitik. Saya juga punya kenalan teman UNESA itu banyak. Dan circle saya juga banyak kan UNESA ya, dari teman-teman kesenian, teman-teman bahasa, olahraga khususnya, termasuk petinggi-petinggi rektornya ini kan orang olahraga KB gitu. CS ini sama Pak Nur Hasan, sama Pak Dwi Kartiko itu sering cecetan saya. Cuma saya nggak pernah nyampein ke beliau isi. Dan mungkin nggak tahu. Ini kan beberapa teman-teman yang saya kenal ini kan sampai ya buat isu ya ngomong ke, aduh sekarang kita punya gerbang elit. Wah iya dong, keren dong. Iya sih. Tapi isunya kelasnya sulit. Bapak pernah dengar kayak gitu Pak? Gerbang elit kelas sulit. Iya. Mungkin menyikapi bagaimana kinerja SDM. Kan dari dulu kenapa ya kok ini nggak menjelekkan Indonesia bagus menurut saya, karena saya juga dekat dengan teman-teman Indonesia banyak. Cuma kenapa SDM-nya tidak ditambah sih Pak, dosennya? Saya sampai dengerin Zoom itu, kadang mereka Zoom di kamar saya, di rumah saya itu, bentar, dosenmu itu rapelan ya? Kenapa Mas? Lah itu kataannya dia kayak baca, kayak hafalan. Lah iyalah Mas, dari mata pelajaran ini dia masuk, mata pelajarannya nanti ganti gelombang, ya dia lagi. Nanti hari ada lagi di pelajaran berbeda, di prodi berbeda, dosen itu juga. Ini dosennya harus multi kita, walaupun bukan di mapelnya gitu loh. Ya mungkin kalau di kesenian mungkin bisa nyambung ya, mapel di tata busana atau mapel di bidang dekorasi. Tapi kan harusnya kenapa dari UNESA tidak merekrut dosen baru, sampai juga kelasnya terbatas. Saya bangga dengan kelas Zoom, karena itu tetap mengupayakan bahwa teman-teman yang tidak bisa masuk, dia tetap bisa mengikuti melalui online. Itu semangat pandemik banget, tapi saya nggak ngomong itu jelek, itu bagus. Cuma yang saya miriskan kalau pas offline, mereka itu harus gelombang Mas, gitu loh. Gelombang, kalau ada, kamu yang jam berapa, aku jam 9, kamu jam berapa, jam 11. Pasti Bapak dokter pasti tahu yang saya maksud ya. Tapi nanya gini, dosennya kenapa sih nggak mau nambah? Ya nggak tahu, dari dulu emang begitu. Dari dulu. Wih, nanti kalau emang lihat seperti SDM seperti ini, apakah dari tema ini ya katanya memaksimalkan SDM. Tapi kalau memang itu gerbangnya bisa dibangun bagus, punya geraha, kenapa nggak mengrekrutmen lulusan UNESA yang sekiranya nggak harus yang kumlot ya. Kalau kumlot mungkin sudah ke BUMN atau mungkin sudah punya usaha sendiri, tapi ya sekiranya dia masih loyalitas kepada UNESA, dia bisa, kita rekrut jadi dosen kami, mungkin gitu ya. Lalu yang kedua soal gensinya. Kita ngomong UNESA, untuk yang di luar ini gensi. Kenapa mungkin dari sudut pandang dari Pak Dokter pernah melihat ya, mungkin murid-murid yang sekarang ini sama murid-murid yang sebelumnya era gensi atau gadget lagi booming-boomingnya, pasti membedakan ya. Kalau mainnya selalu berjalan, selalu mengikuti acara atau apa, mereka bergerombol. Mungkin Bapak Dokter, Bapak dosen ini nggak ngerasa nggak kok
katanya kok beda ya sama angkatan saya yang kalau saya kemana-mana itu Lone Ranger. Kita nggak malu-malu gitu loh. Tapi kalau sekarang itu bergerombol ada 10, yang diajak ngomong 1. Terus yang 2 itu kayak memberikan isu. Enggak usah di sini lama-lama bosen aku lah. Padahal kan nggak bagus ya seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan SDM ini biar kita ini mentalnya kuat gitu loh. Tapi saya juga salut teman-teman yang orang tuanya nggak mampu, orang tuanya bukan pengusaha besar, tapi dia bisa sarjana dan membuktikan bahwa aku nggak gengsi kok. Itu bagi gengsi yang sampai sekarang ada beberapa. Tapi ada juga yang kalau nggak tampil wipe, kalau nggak ikut trending, dia nggak kayak gak jadi orang gitu loh. Nah, menurut Bapak Dokter, itu bagaimana menyikapi gengsi seperti ini dan bagaimana merubahnya? Kalau dipaksa mungkin mereka baper ya. Terima kasih Mas Aldi. Oke, terima kasih. Monggo, selamat pagi. Ada 2 pertanyaan. Kalau yang satunya itu masukan ya, gimana dosennya mau nambah nggak gitu? Silakan Mas Wildan. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Pertama ini masukan ya buat kami ya, kenapa kok dosennya nggak mau nambah ya. Sebenarnya kalau fakta di lapangan Pak, Unesa itu bisa melakukan 1 tahun itu rekrutmen 2-3 kali Pak. Gelombang itu. Gitu ya. Ya. Namun Pak, Unesa itu tidak mementingkan kuantitas tapi kualitas. Kualitas. Ya, contoh begini ya, saya dulu rekrutmen itu ya dari jumlahnya lowongannya itu 4, yang daftar itu 8 Pak. Gitu ya, itu dokter semua itu, yang diambil 2. Gitu ya. Kemudian kan nggak mencukupi ya. Itu berapa bulan lagi tuh rekrut lagi. Sampai heran, bahkan kampus sebelah itu kok heran ya, Unesa itu kok rekrutmennya itu kok terus menerus itu nggak menghabiskan biaya banyak ya. Mungkin kalau dari konsultan HR kan paham ya, satu alat tes pun berapa ya. Betul. Satu orang pun biasanya 100.000 lebih ya, satu alat tes itu ya. Itu kok bisa Unesa seperti itu gitu. Jadi ini rekrutmen terus menerus tapi kok nggak direkrutnya itu hanya sekian aja ya. Karena memang Unesa ya ingin beliau itu ingin mendapatkan memang SDM yang sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Entah itu mungkin hard kompetensi maupun soft kompetensinya, gitu. Kadang kerja lihat di lulusan S3, tapi tidak soft kompetensinya nggak baik, udah nggak usah kan gitu. Atau mungkin ini sudah cukup lah hard kompetensinya, soft kompetensinya juga bagus, kan. Track recordnya bagus ini masuk, gitu. Nah, kemudian ada lagi track recordnya tadi loh ya. Kebanyakan itu sampai kata teman-teman saya itu memang jejak dimanapun itu ditelusuri. Ya, gitu ya, sekarang gitu. sudah ini ya Pak ya, bukan hanya sekedar CV aja Pak, tapi melalui digital track record, Iya, track recordnya Track gitu. record ya, rekam jejaknya itu juga tidak bisa ini ya. Iya, bahkan kawan-kawan saya itu, saya kenapa ya sudah ikut 3 kali ini kok nggak masuk-masuk. Nggak masuk ya. Ada seperti itu juga ada gitu. Kemudian saya sharing ya. Coba track recordmu di mungkin ya di internet atau mana, mungkin siapa tahu ya ada hal-hal yang mungkin ini nggak bisa masuk nih, kan gitu. Apakah mungkin tulisannya kurang ya. Bahkan kemarin dipersyaratkan kalau yang melamar di S3 itu minimal punya artikel yang Scopus gitu ya, ada tinggi gitu. Berarti kan itu menjawab di awal diskusi kita tadi soal 30% exposure. ya Pak Iya. ya, 30% dan 60% Iya, tadi. betul. Itu ya, itu penting lah ya. Iya gitu. Bahkan di dunia pendidikan juga kayak begitu. Iya, soal- pasti. Soal anak-anak Gen Z apa komentarnya? Ya, memang kalau agensi ini memang penelitiannya kan juga masih belum banyak ya. Belum banyak ya? Belum banyak kan, masih baru kan ini kan, Baru. khususnya di dunia kerja. Cuma Kalau di kampus tadi yang ditanyakan. Ya. Dulu kan zaman kita itu Lone Ranger aja, sekarang kayaknya mesti bareng-bareng KPD apa gitu. Emang bener kayak begitu? ya memang ada hal seperti itu Pak ya. Kalau saya melihat itu bahkan mereka itu lebih percaya diri kalau di sosial media. Kalau menurut saya loh ya. Iya. Ya daripada Lebih cenderung Di dunia nyata gitu ya. Nyata. gitu loh. Saya beberapa kali ketika saya suruh kayak presentasi, dia itu kurang percaya diri. Ya, kadang-kadang itu pasti bawa HP dan sebagainya. Nah itu selain itu kalau menurut saya terlalu menggampangkan ya. Jadi kalau kita dulu prepare banget ya ketika mau ada ujian atau mungkin kalau ada presentasi itu menghafalkan tanpa tes tes ya. Sekarang saya melihat ketika dia presentasi dia bawa HP terus kemudian ya membaca dari membaca HP dari tersebut HP. ya, Pak. Ada pertanyaan langsung tanya di Google dibaca gitu. Nah, karena ada teknologi ini akhirnya dia memudahkan. Nah, dia nggak bekerja keras. Nah ini nanti kan bahaya nanti kalau semuanya sampai di dunia kerja gitu. Apalagi kalau nanti jadi dokter, kalau ada pasien tanya
ChatGPT kan. Itu bahaya kan itu ya. Nah makanya itu mungkin di Indonesia ya kami itu juga dipeseni ya. Kalau menurut saya dalam hal pengembangan SDM itu selain hard kompetensi ya itu adalah soft kompetensi juga penting. Menurut saya juga begitu. Jadi hard kompetensi ya itu hanya menunjang 18-20% di dunia kerja. Yang lainnya itu adalah soft kompetensi namanya gitu. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Ya. Karena ini pertanyaannya untuk UNESA, kita berlanjut saja ke pendengar yang lain ya. Boleh. Ya, ada Mas Aris atau kalau Aris itu cowok ya, Mas Aris di Tuban atau Pak Aris di Tuban. Di era sekarang bagaimana cara membangun reputasi dan dikenal secara profesional tanpa harus melakukan pencitraan berlebihan atau show off, tetapi tetap punya nilai dan integritas. Saya mulai dari Abi dulu. Gimana, Oke, Be? terima kasih Pak Aris, pertanyaannya menarik sekali ya. Nah, kalau dari pertanyaan ini kita bisa bahwa setiap orang ini kan kita punya kompetensi, kita punya soft skill, kita punya kemampuan, kita punya keterampilan, ditunjukkan saja seperti itu, tanpa ada embel-embel untuk kita misalnya show off atau apa. Loh, show off itu harus gitu karena kita punya kemampuan itu. Kalau kita punya, kenapa kok kita nggak menunjukkan? Justru malah kalau kita hanya didiamkan saja atau kita tidak tunjukkan, maka orang-orang tidak akan tahu, tidak akan tahu. Dan justru kalau misalnya kita nggak tunjukkan, nah besok-besok ini kan tidak bisa menunjang diri kita juga. Padahal harusnya dari kemampuan kita ini kita bisa sampai level apa. Tapi karena kita tidak tunjukkan, orang-orang tidak tahu, jadinya stuck di situ-situ aja gitu. Jadi tetap harus kita tunjukkan kemampuan yang kita punya. Nggak perlu berpikir kalau kita nanti kesannya menjilat atau apa. Enggak gitu. Tetap kita tunjukkan saja apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Bagaimana itu hasilnya? Nah itu nanti balik ke masing-masing atau yang mengetahui hal tersebut gitu kan. Setidaknya kita sudah menunjukkan. Iya. Ini memang menjadi tantangan ya, karena kan orang Jawa kita kan orang Jawa itu kan bilang gak enakan. Kakak kok dikira aku pamer-pamer kayak gitu kan. Tanpa harus itu sebenarnya show off itu bisa dilakukan. Nah, itu kan seni. Kita tanya ke ahlinya ya. Iya, betul. Gimana caranya ini, Mas Wildan? Kalau menurut saya memang branding itu penting ya. Kalau mungkin saya sebagai dosen ya, bagaimana saya itu membuat track record yang baik ya, tentunya sebagai kinerja saya terekam, semuanya terekam kinerja saya itu seperti penelitian itu kan muncul semuanya. Nah itu kemudian kalau branding di luar itu nanti kita bisa menggunakan sosial media kita apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin kita bisa floor kan gitu. Semuanya lagi platform-platform yang memang untuk membentuk branding image ya, Pak. Image itu Branding. banyak sekali sebenarnya ya. Sosial media sekarang luar biasa sebenarnya ya. Nah itu digunakan gitu. Kalau saya sebagai dosen ya saya melihat bahwa kalau menurut saya Pak, kepakaran seorang dosen nanti akan dilihat dari tulisannya. Biasanya bukan karena ngajarnya, bukan banyak-banyak mengajar gitu. Tapi kalau di dunia kami orang itu melihat bukan ini ngajar enggak. Yang dilihat itu adalah wah ini penelitiannya ini loh. Ya, penelitian tentang ini diakui dunia, outputnya gitu. Dia sudah melakukan pengabdian masyarakat terhadap ini gitu. Nah, gitu kita harus memahami benar dunia kita saat ini bagaimana kita nanti membranding gitu melalui platform apa gitu. Iya, jadi kita memang benar harus memanfaatkan teknologi ya Pak istilahnya. Karena istilahnya selain tadi yang saya sampaikan dari Pak Wildan ini menjelaskan bahwa ya kita juga harus bisa untuk membrandingkan dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi juga gitu. Jangan hanya secara langsung tapi secara digitalnya kita juga membentuk track record yang baik gitu. Ya. Kalau definisi pencitraan berlebihan menurut saya masing-masing dari kita ini tahu kok batas-batasnya ya. Bagaimana kita harus show off tapi show off-nya itu pantas, tidak mengurangi nilainya tapi juga tidak berlebihan tuh. Mas Aris juga pastinya tahu. Ini ngetes ini jangan-jangan. Luar biasa. Ya artinya itu kan ya. Yang penting kan itu ya. Kita tetap tampil tapi tampil yang berlebihan dan tidak itu kan pasti kita punya rasa tahu takarannya tahu takarannya gitu. Terima kasih loh Mas Aris sudah diingatkan kita semua ini. Ini kan ngetes saja dengan ini. Kemudian ada Dian Winda. Ujung-ujungnya potensi diri kembali pada individu sebagai pekerja. Semua yang disampaikan bisa dicapai dengan income yang sesuai dengan
ketetapan pemerintah. Tapi bagaimana dengan yang kesejahteraannya tidak sesuai? Oh, maksudnya kalau kesejahteraannya nggak sesuai itu bisa tampil maksimal nggak gitu? Apa komentarnya? Ini repot kalau ini ya kita sudah Ya. bekerja namun upah tidak sesuai kan gitu ya. Saya kira mungkin ini kalau menurut saya ini hubungan antara organisasi dan apa namanya itu individu ya. Nah, mungkin kita sudah letih ya dengan kerja keras cuma kok gajinya sekian. Ya mungkin ada banyak pilihan ya. Kita mencari perusahaan lain gitu. Kalau memang kita tidak dihargai di situ ya mungkin kita bisa mencari yang lainnya gitu. Karena memang itu sudah kebijakan dari perusahaan. Ya. Kalaupun bisa ya kita melakukan negosiasi ulang. Ya kita sudah prestasi saya seperti ini loh Pak. Apakah saya tidak ada reward lebih kepada apa saya kan gitu. Kalau memang nanti semuanya udah nggak apa kamu saya tambahin sekian ya oke. Tapi kalau nggak bisa Pak saya mungkin nanti akan mencari perusahaan lain atau kalau menurut saya tidak masalah. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya kita itu apa namanya itu resign dari pekerjaan ya itu menurut saya fine aja. Asal satu Pak kita itu ada namanya etika ya. Etika itu ethic of conduct itu dilihat dari kontraknya. Ya, gitu. Kalau semuanya kontraknya kamu kerja di sini 5 tahun ya, sebelum 5 tahun kalau kamu keluar denda sekian. Sebelum 5 tahun keluar ya tidak masalah asal membayar denda tadi. Dendanya, oke. Saya kira kalau di dunia pekerjaan itu udah biasa ya. Iya, Maksudnya Iya, keluar ada. turnover namanya ya. Turnover. Turnovernya ya itu sudah biasa sebenarnya. Oke. Kita belum ke iklan ya Nil ya. Oke, kita break dulu ya. Ya. Kita lanjutkan kembali. Mas Dokter, apa sih sebenarnya hal yang berkaitan dengan pengembangan diri yang seringkali sebenarnya gampang tapi seringkali orang itu lupa atau orang itu tidak memperhatikan? Apa misalnya? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya. Mengenai image dan exposure ini dulu. Ini kan jarang sekali orang tuh Sampai hari ini faktanya Iya. masih jarang ya. Kebanyakan kalau kita bicara pengembangan soft skill ya, itu pengembangan kompetensi kepemimpinan, kemudian bagaimana solusi ya kan. Cuma jarang sekali orang itu yang memahami mengenai tentang exposure sama image ini. Nah, kalau menurut saya sampai sekarang itu ya sedikit orang yang memahami itu. Nah, ya. Bahkan orang yang melaksanakan itu beliau sebenarnya tidak memahami tentang teori ini gitu. Kebanyakan kalau kita melakukan pelatihan itu jarang yang ada tema-tema mengenai tentang branding diri di organisasi kita gitu. Berarti untuk mereka yang sibuk tapi tidak berkembang, apa langkah-langkah atau langkah awal pertama yang harus dilakukan apa? Yang pertama kalau menurut saya tadi ya, yang pertama kita itu mengembangkan diri ya. Bagaimana mengembangkan diri ini yang harus dilakukan itu adalah mengubah mindset tadi menjadi growth. Dimulai dari mindset ya. Growth Karena itu paling mindset penting. tadi. Itu Growth yang mindset ya. paling penting. Sebenarnya hal simple ya growth mindset itu. Ya pertama mungkin setiap hari kalau bisa kita itu bisa bertumbuh 1% saja. Itu ada bukunya tuh. Habit apa gitu. Atomic Habit. Iya, Gitu iya, Kalau Atomic nggak Habit salah ya. Atomic Habit nama Iya. bukunya. Jadi kalau bisa satu hari itu tumbuh 1% aja lah kita gitu. Kemudian yang kedua biasanya kita harus apa namanya itu tidak familiar menerima yang tidak familiar itu loh. Jadi kadang-kadang kita harus kalau ada unfamiliar kita selalu menolak gitu loh. Kadang-kadang Pak ya, ada hal satu ini pekerjaan ini sebelumnya belum pernah saya lakukan. Saya nggak bisa. Itu kadang-kadang menolak dulu. Saya jarang sekali nggak bisa mengerjakan ini Pak gitu. Itu yang menurut saya itu yang juga ini hal-hal kecil ya. Kemudian kalau semuanya itu sudah kita itu mempunyai growth mindset untuk tumbuh, ya kita meluangkan waktu lah ya. Meluangkan waktu kira-kira nanti kita mau mengikuti kursus apa, misalnya di HR Consulting kan juga ada ya pelatihan-pelatihan tentang apa, itu mungkin kita kasih waktu dalam 1 minggu itu minimal 2 jam atau 3 jam gitu, untuk kita juga bisa apa namanya itu kuliah mungkin ya, kalau mau yang lebih kuliah, sekarang kan juga banyak ya kuliah-kuliah yang hybrid ya, kuliah-kuliah yang online, kelas kerjasama kayak di kami. Iya, jadi bisa dari mana aja ya Pak ya? Iya, bisa dari mana aja gitu. Itu kita bicara hard kompetensi. Cuma sebenarnya ada yang satu paling penting ya, kalau dalam yang nggak pernah kita soft kompetensi yang menurut saya itu penting lagi itu adalah mengenai tentang emotional intelligence. Ya, itu menurut Gulman ya. Mengutip lagi ya.
itu menentukan 80% dari kesuksesan di dunia kerja. Yang 20% itu apa? Itu IQ. Jadi kecerdasan itu ya dia itu hanya berkontribusi sekitar 20% di dunia kerja. Yang 80% itu adalah emosional. Kecerdasan yang emosional begitu ya, Iya. bukan intelijen ya. Karena kemarin yang lagi booming sekarang itu ya. Kemarin itu saya melihat itu orang pintar itu kalau ngomong kok ketus ya gitu misalnya ya. Cenderung seperti itu yang cerdas ya. Karena orang pintar yang IQ pintar itu dia itu cepat dalam menangkap ya, kemudian menganalisis, kemudian ngomongnya tidak ada intelijensi emosional itu, tidak ada empati, tidak apa. Akhirnya kadang-kadang di dunia kerja ini malah dijauhi, tidak ada itu, cenderung dia itu lebih belajar kerjanya itu lebih Fokus ke dirinya ya ke dirinya Pak, ya. sendiri ya gitu. Nah ini kan perlu juga Pak, emotional intelligence ini. Ini menentukan 80% beliau bisa bertahan di dunia kerja itu. Kerja gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Abe yang sudah pernah baca buku yang tadi bertumbuh sehari 1% tadi itu. Apa apa namanya? Dijelaskan lebih detailnya seperti apa itu? Bertumbuh 1 hari 1% aja kita gitu. Iya, jadi kalau dari buku Atomic Habit ini kan maksudnya dari kita melakukan hal kecil dulu Pak, melakukan hal kecil, kita terbiasa, nah nanti itu akan membentuk satu habit ini tadi, behaviornya gitu. Jadi kenapa kok lebih baik kita melakukan hal-hal kecil atau hal-hal sederhana, karena itu ketika kita lakukan kita ngerasa bisa, mampu, nah nanti lama-lama karena terbiasa, akhirnya akan terbentuk dan menjadi kita berkembang dengan sendirinya. Kalau misalnya kita dari hal yang gede dulu nih, langsung targetnya yang besar dan sebagainya. Mungkin di awal iya, tapi kemudian motivasinya akan lama-lama menurun karena kita merasa susah untuk menggapai. Nah, terus tadi melanjutkan pertanyaannya dari Pak Aldi nih, gitu kan. Sebenarnya bagaimana kita mengembangkan diri itu ada 2. Kalau di organisasi atau perusahaan atau di mana saja sebenarnya. Jadi pertama dari kita sendiri, benar kita harus bisa untuk sadar ya, punya growth mindset yang baik, gitu. Dengan cara kita sadar dulu, kita rehat sejenak, kita menyadari bahwa kita ada kebutuhan terkait dengan ini itu, terkait dengan kompetensi atau pengembangan yang mau kita lakukan, lalu kita do actionnya dengan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Dokter, kita misalnya ikut pelatihan atau ikut organisasi apa, sehingga itu juga melatih diri kita terkait dengan kemampuan itu. Di MSI ada nih pelatihan Bapak Ibu, barangkali mau join ya, waduh, tipis-tipis ya. Kemudian yang kedua juga Tebel-tebel juga nggak apa-apa. Boleh ayo Bapak Ibu. Terus yang kedua juga dari eksternalnya, kalau di perusahaan berarti dari sisi peran strategis, misalnya dari manajemen atau dari misalnya departemen HRD ya, itu misalnya mengadakan adanya career framework, kemudian juga ada memfasilitasi IDP atau Individual Development Program. Jadi bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga bisa untuk ditunjang dengan dari perusahaannya gitu. Kita juga menyarankan di perusahaan juga harus punya yang namanya sisi developing program, sehingga selain mereka bekerja untuk tanggung jawabnya, kita fasilitasi juga, maksudnya perusahaan fasilitasi juga dengan adanya program-program yang mengembangkan dirinya masing-masing, sehingga dari kan secara tidak langsung ketika individu difasilitasi, maka itu juga outputnya bukan hanya ke dirinya sendiri, tetapi juga akan ke perusahaan. Ke perusahaan. Betul. Jadi Ya, tetap ya, dari perusahaan juga harapannya bisa untuk memfasilitasi adanya development program untuk employee-nya. Gitu. Oke. Mengasihkan berdiskusi dengan anak-anak muda ini, tapi sayang sekali waktu kita, bahkan kita sudah extend ya, tapi nggak apa-apa karena kita belum closing statement. Saya minta para 2 narasumber ini untuk melakukan closing statement. Pesan apa untuk para profesional agar kerja keras mereka ini selaras dengan pengembangan potensi diri. Jadi nggak cuma kerja keras tapi mandek atau berhenti di tempat saja. Dimulai dari Pak Dr. Wildan. Oke, terima kasih ya. Mungkin dari saya sedikit bicara mengenai tentang filosofi pengembangan diri Bapak ya. Jadi sebenarnya manusia itu sejak lahir itu sudah dipaksa untuk mengembangkan diri. Sudah dipaksa untuk belajar. Seperti bayi ketika dia lahir ya, dia harus belajar mengenali ibunya. Setelah itu usia 6 bulan dipaksa makan makanan yang
lebih makanan dewasa, hingga dia itu disuruh belajar berbicara sampai sekolah. Konsep sekolah pun menurut saya itu adalah pemaksaan belajar. Nah, coba kalau kita nggak paksa, kamu mau sekolah apa enggak? Pasti jawabnya tidak mau. Nggak gitu. mau, iya. Gitu. Makanya itu semua itu dipaksa. Dipaksa oleh siapa? Yang pertama dipaksa oleh lingkungan, keadaan. Sekarang kita VUCA yang tidak menentu, ya kita harus dipaksa untuk belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut keyakinan saya, bahwa pengembangan diri ini bukan tentang hal saya ingin menjadi lebih baik daripada kompetitor saya. Saya bukan ingin menjadi nomor satu, tapi ingin menjadikan diri kita itu menjadi versi terbaik dari sebelumnya, gitu ya. Jadi seseorang mempunyai karir path sendiri-sendiri ya. Ada yang usia 30 sudah sukses, ada yang usia 60 baru bisa mendirikan perusahaan besar gitu. Kemudian yang terakhir, kalau menurut saya ya, kesuksesan itu kesiapan dan keberuntungan, Pak. Nah, jadi kita harus siap, Pak, berlatih gitu ya. Berlatih terus-menerus, ikut pengembangan diri ya, untuk tes, untuk apa itu kan kita harus berlatih, Pak. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Kita orang timur, tentunya kita ada tangan-tangan Tuhan ya. Makanya itu kita perlu keberuntungan. Dan menurut saya keberuntungan itu bisa dijemput. Nah, dengan apa dijemputnya? Dengan kita bertawakal mungkin ya. Mendekatkan diri. Kalau orang Islam biasanya itu ya tirakat gitu ya. Insya Allah mungkin pas kita siap, pas beruntung. Keberuntungannya muncul. Muncul gitu. Okay. Contohnya mungkin tes CPNS kita nomor 2. Wis tidak mungkin ini kayaknya nggak mungkin lolos kan itu. Tiba-tiba yang nomor 1 mengundurkan diri. Nah gitu kalau itu maksudnya. Semuanya itu pasti adalah tangan-tangan Tuhan itu pasti Tuhan. ada. Yang penting kita ya mendekatkan diri aja kepada Tuhan, itu aja. Oke, luar biasa ya. Pak Dokter ini juga ngerangkap Ustadz loh. Luar biasa. Pak Dr. Wildan Taufik Raharja, SIAN, MPSDM, dosen program studi S2 pengembangan sumber daya manusia dari UNESA. Yeah. Matur nuwun Pak Mas Dokter, kapan-kapan kita ngobrol karena waktunya terbatas. Closing statement dari Nabila sekarang. Oke, izin Pak Wildan dan juga Pak Aldi ya, bahwa kalau bagi saya kerja keras itu memang penting, tapi jauh lebih penting dan lebih bermakna kalau kita bisa sadar dengan arahnya kita terhadap pengembangan gitu ya. Kalau dulu kita bertanya kalau kita ini sudah maksimal belum ya, tapi sekarang coba dibalik, kira-kira apa yang kurang dan apa yang harus dikembangkan dari saya gitu. Karena kerja keras yang sehat itu bukan hanya dari bagaimana kita bekerja, tapi kita juga harus paham bahwa sejauh mana kapasitas kita, kontribusi kita, dan juga memaknai pekerjaan kita. Oke, baik. Mau menyampaikan ini kegiatan-kegiatan MSI ada agenda enggak? Kalau enggak ada ya pokoknya nomor teleponnya aja ya yang diingetin ya. Nomor saktinya kan 0811 340 5557 ya. Iya, betul. Iya. Iya, boleh saya sampaikan? Boleh. Bapak Ibu boleh nanti kita ada jadwal pelatihan ya, di mana di tanggal 14 Februari nanti akan ada pelatihan terkait dengan sekretaris dan public relation. Kemudian di tanggal 21 juga ada public speaking, dan yang terakhir 11 April nanti juga ada artificial intelligence. Nah, ini menjadi pelatihan yang bisa menunjang kompetensi Bapak Ibu untuk growth juga gitu ya, dan juga ada kegiatan layanan lainnya seperti tes psikologi untuk rekrutmen, seleksi calon karyawan, kemudian in-house training dengan berbagai tema sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan juga desain organisasi seperti job description, KPI, workload analysis, survei kepuasan, keterikatan karyawan, dan masih banyak lagi. Oke, berarti ini Ramadan gaspol ya? Gaspol. Gaspol. Silakan loh Pak Dokter kalau butuh apa-apa ya 0811 340 5557. Siap. Mungkin saya bisa jadi saya mitra. akan jadi akan jadi pesertanya dulu lah. Oh siap, oke baik matur nuwun Pak Dr. Wildan, matur nuwun Abe, Nabila, kita ketemu lagi di talk show yang lain ya. Iya. Oke sampai di sini saya Aldi juga mewakili para narasumber mohon pamit dari talk show Solusi SDM untuk ketemu dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.